Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya atas nama Makmur, Prodi HKI 8 Angkatan 2018, NIM 01181220220, Institut Agama Islam Negeri Bone. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tata cara hisab waktu awal sholat. Baiklah, selanjutnya untuk hisab waktu awal sholat di sini kita memerlukan beberapa data. Jadi data yang kita perlukan di sini yang pertama adalah lintang dari kota ataupun tempat yang ingin kita hisab waktu awal sholatnya. Dan yang kedua adalah bujur dari kota ataupun tempat yang ingin kita hisab waktu awal sholatnya. Jadi adapun di sini saya mengambil contoh tempat, yaitu ada Benteng Bananipa yang berlokasi di Kecamatan Senja Utara. Untuk cara saya mengambil lintang dengan bujur dari tempat yang saya ambil datanya, saya menggunakan aplikasi yang sebentar saya akan bagikan. Yang kedua, untuk data koreksi waktu daerah di sini saya mengambil dengan cara mengurangi 120. 120 ini kita ambil dari tempat bujur daerah dari Kota Senjai, di mana daerah Kota Senjai sini berada di wilayah Indonesia bagian tengah. Jadi bujur daerahnya itu adalah 120 derajat. Kita kurangi ataupun kita selisih dengan bujur tempat dari Kota Senjai, di mana bujur tempatnya itu adalah 120 derajat 15 menit 46,3716 detik. Lalu kita bagi 15, jadi kita dapatkan hasilnya yaitu 0 derajat 1 menit 3,09 detik. Untuk data epimeris pada tanggal 6 Februari 2021 saya dapatkan dengan melalui, dan sebentar saya akan bagikan caranya. Dan di sini saya menggunakan deklinasi matahari pada jam 12 WITA atau pada pukul 4 Greenwich Mean Time. Mengapa pada pukul 04 Greenwich Mean Time? Karena waktu Indonesia Tengah memiliki selisih 8 jam dengan waktu Indonesia Tengah. Jadi kita kurangi 12 dikurang 8, hasilnya adalah 4. Jadi kita melihat pada tabel jam 4 pada waktu Greenwich Mean Time. Jadi kita dapatkan deklinasi matahari pada tanggal 6 Februari sini adalah minus 15 derajat 33 menit 50,55 detik. Dan begitu pula dengan equation of time, kita juga mengambil data pada pukul 4 Greenwich Mean Time, yaitu dengan kita dapatkan datanya adalah minus 14 menit 0,181 derajat. Sedangkan untuk tinggi tempat dari lokasi saya mengambil data di sini adalah sekitar 10 meter di atas permukaan laut. Dan untuk mendapatkan kerendahan ufuk, kita bisa mengambil dari kerendahan ufuk di sini. Ini adalah nilai tetap 0,0 derajat 1,76. Kita kalikan dengan akar 10 meter. 10 meter ini kita dapatkan dari tinggi tempat dari lokasi yang ingin kita hisap waktu awal sholatnya. Terus kita mendapatkan data 0 derajat 5 derajat 33,94 detik. Dan data terakhir yang kita butuhkan yaitu adalah tinggi dari matahari ketika terbenam dan terbit. Kita bisa dapatkan dengan menjumlahkan, yaitu dengan rumusnya minus dalam kurun refraksi tambah semi-diameter tambah kulminasi ataupun kerendahan ufuk. Jadi untuk datanya di sini data 0 derajat 34 derajat itu sudah tetap, dan juga data 0 derajat 16 derajat itu juga sudah tetap. Sedangkan untuk KU ataupun kerendahan ufuk di sini kita dapatkan dari cara tadi yang pertama. Jadi kita masukkan di sini, terus kita jumlahkan ketiganya, dan kita mendapatkan hasilnya itu ada 0 derajat 55 derajat 33,94 detik. Jadi adapun cara saya mendapatkan data lintang dan bujur kota yang saya ingin cari, yaitu dengan menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini kita bisa dapatkan di Play Store, dan di sini kita bisa melihat dengan jelas
data ataupun data lintang ataupun bujur yang ingin kita cari. Untuk data epimeris saya mengambil pada website Falakia Nahdlatul Ulama. Jadi kita masuk di website ini untuk mendapatkan data epimerisnya. Nah, maka akan muncul di sini data epimeris pada tanggal 6 Februari tahun 2021. Jadi sesuai yang tadi saya jelaskan bahwa untuk mendapatkan data epimeris atau mengambil data epimeris di sini kita mengurangi antara selisih 12 dengan selisih tempat ataupun kota yang ingin kita cari. Misalnya kan selisihnya adalah 8 jam, maka kita mengambil pada waktu ataupun pada pukul 4. Jadi untuk deklinasi di sini adalah 15,33 dan equation of time adalah 14,0181 detik. Selanjutnya kita masuk kepada cara untuk hisap waktu awal sholat. Jadi yang pertama kita adalah hisap waktu awal sholat zuhur pada kota ataupun tempat yang ingin kita hisap tadi. Ya, dari data yang saya ambil adalah kota Sinjai dengan tempat itu Benteng Maranipa. Adapun rumus untuk mencari sholat zuhur di sini yaitu adalah 12 dikurang equation of time ditambah dengan koreksi waktu daerah ditambah dengan nilai ihtiyat. Jadi kita kurangi 12 dikurang minus 14 menit 01,81 detik. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah 12 jam 14 menit 1,81 detik. Untuk koreksi waktu daerah kita bisa dapatkan tadi di cara yang pertama tadi kita di sini, di mana koreksi waktu daerah di sini adalah 0 derajat 1 derajat 3,09. Kita masukkan di sini, terus kita jumlahkan. Jadi hasilnya adalah 12 jam 12 menit 58,72 detik. Nah, untuk nilai ihtiyat di sini kita menambahkan sekitar 2 menit. Jadi untuk penambahan nilai ihtiyat di sini kita menggunakan 2 menit. Jadi di sini saya masukkan 1 menit. Sedangkan untuk nilai 1,28 detik di sini saya kurangi dari 60 detik dikurang 58,72. Jadi hasilnya dia di sini 1,28. Jadi ketika kita menjumlahkannya maka nilai di belakang ini sudah hilang. Jadi dia menjadi 0. Jadi di sini hasilnya adalah 12 jam 14 menit 0 detik. Jadi untuk waktu salat zuhur di sini pada kota Sinjai kita mendapatkan adalah pukul 12 lewat 14 waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur. Jadi kegunaan dari ihtiyat di sini adalah untuk mengamankan waktu. Jadi hasilnya adalah 12 lewat 14 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya untuk hisap waktu awal sholat ashar kita menggunakan beberapa langkah. Yang pertama adalah kita harus mencari dulu tinggi matahari waktu ashar. Jadi cara mencarinya itu adalah dengan menggunakan rumus kotangan H sama dengan tan dalam kurung P ini adalah lintang tempat dikurang deklinasi tambah 1. Jadi pertama-tama saya mengurangi dari lintang tempat dengan deklinasi. Jadi yang pertama-tama kita harus mengurangi ini selisihnya dengan ini. Terus kita mendapatkan tan 10 derajat 26 derajat 49,83 derajat ditambah 1. Lalu kita mencari nilai dari tan ini. Lalu kita mendapatkan nilai dari 0,1843585567. Lalu kita tambahkan 1. Jadi kita mendapatkan hasilnya di sini. Lalu untuk mendapatkan hasil dari di bawah ini, karena ini masih berupa nilai dari kotan H. Jadi untuk mendapatkan H di sini atau tinggi dari waktu matahari ashar, kita menggunakan kalkulator saintifik.
Jadi kita masukkan angkanya, yaitu adalah kuotan di sini. Jika kita masukkan di sini di kalkulator, maka kita harus menekan shift lalu tan, lalu kita buka kurung, kita masukkan angkanya 1,1843,85567, lalu tutup kurung, lalu kita tekan X-1, lalu kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya di sini adalah 40,17505959. Lalu kita ubah menjadi derajat dengan kita menekan shift lalu tekan derajat. Nah, maka kita mendapatkan hasilnya 40 derajat, 10 derajat, 30,21. Nah, maka kita akan mendapatkan nilai dari H di sini. Selanjutnya, setelah mendapatkan nilai dari tinggi matahari waktu asar, lalu kita mencari sudut waktu matahari asar dengan menggunakan rumus dari cos T sama dengan minus tan tempat kali tan deklinasi tambah sin H. H di sini adalah nilai yang kita dapatkan tadi. H di sini adalah tinggi dari matahari atau nilai yang kita dapatkan tadi, yaitu 40, 10, 30, 21. Lalu kita bagi dengan cos tintan tempat dibagi cos deklinasi. Setelah kita masukkan semua datanya di sini, lalu kita jumlahkan, maka hasilnya di sini adalah 0,6473559,303. Nah, di sini masih berupa cos T. Jadi untuk merubahnya menjadi T di sini, maka kita masukkan di kalkulator cos shift cos, lalu kita buka kurung, nol koma 647359303. Hasilnya adalah 49,665720075. Lalu kita ubah menjadi derajat. Masa kita mendapatkan adalah 49,39 derajat, 39 derajat, 25,92 sesuai dengan di sini. Lalu kita ubah menjadi waktu ataupun jam. Jadi kita bagi 15. Kita bagi dia 15. Bagi 15. Lalu kita mendapatkan di sini hasilnya adalah 3,31. Lalu kita ubah jadi derajat, shift derajat. Ya, maka kita mendapatkan 3 derajat, 18 derajat, 37,73. Maka hasilnya yang kita dapatkan di sini adalah 3 jam 18 menit 37,73 detik. Lalu setelah itu kita jumlahkan. Jadi kita jumlahkan tadi angka yang di atas di sini, kita jumlahkan dengan rumus dari mencari waktu zuhur tadi, yaitu 12 dikurang equation of time. Equation of time di sini adalah 14 0,1,81. Maka hasilnya adalah 12 jam sekian. Lalu kita jumlahkan keduanya di sini. Lalu kita masukkan angka dari koreksi waktu daerah, yaitu angkanya tadi adalah 1 menit 3,09 detik. Kita jumlahkan ketiganya, maka hasilnya adalah 15 jam 33 derajat 42,63 derajat. Lalu untuk mengamankan, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa nilai ihtiyat di sini adalah untuk mengamankan waktunya. Jadi kita menambahkan waktu sebanyak 2 menit. Jadi kita masukkan di sini 1 menit. Di sini 17,3 adalah hasil dari selisih 60 dikurang 42,63. Jadi hasilnya adalah 17,37. Jadi kita jumlahkan keduanya di sini, maka menghasilkan 15,35.
0 detik. Jadi maka waktu sholat asar daerah Senja di sini adalah pukul 15:35 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya untuk hisab waktu awal sholat maghrib. Jadi kita langsung memasukkan pada rumus sholat maghrib di sini adalah cos T sama dengan minus tangan lintang tempat dikali tangan deklinasi ditambah sin H atau ketinggian matahari dibagi cos lintang dibagi cos deklinasi. Jadi kita masukkan semua datanya di sini. Untuk sin H ataupun ketinggian dari matahari di sini, untuk waktu sholat maghrib di sini kita menggunakan minus 1 derajat sesuai dengan hadis ataupun sesuai dengan referensi yang saya ambil, yaitu adalah minus 1 derajat. Dan di sini perbedaannya adalah hanya pada deklinasi, di mana deklinasi di sini saya ambil pada tabel ke-11 data epimeris. Karena mengapa? Karena untuk waktu sholat maghrib di sini kita pada pukul 19 kita kurangi dengan waktu Greenwich Mean of Time, yaitu 8 jam. Jadi 19 dikurang 8 adalah 11. Jadi untuk data epimeris ini saya mengambil pada pukul 11 waktu Greenwich Mean of Time atau GMT. Lalu kita jumlahkan semuanya. Lalu kita dapatkan hasilnya di sini adalah minus 0,04296939. Lalu kita bagi menjadi 15. Jadi kita dapatkan hasilnya di sini adalah 6 derajat, 9 derajat, 51,06 detik. Terus kita masukkan lagi waktu zuhur di sini. Waktu zuhur di sini kita masukkan sesuai yang tadi di sini. Lalu kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 18:23 menit 52,87 detik. Lalu kita masukkan di bawahnya lagi koreksi waktu daerah sebanyak 1 menit lewat 3,09 detik. Maka hasilnya adalah 18 lewat 24 menit 55,96 detik. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi nilai ihtiyatnya sebanyak 1 menit lewat 04,04 detik. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah 18 lewat 26 menit. Jadi untuk waktu sholat maghrib pada daerah Sinjait lokasi Benteng Beranipa itu adalah pukul 18:26 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya untuk hisab waktu awal sholat Isya adalah kita memasukkan rumusnya di sini, yaitu adalah tangan P minus tangan P kali tangan deklinasi tambah sin H di sini adalah tinggi dari matahari pada waktu sholat Isya. Kita masukkan untuk nilai H-nya di sini adalah sekitar 18 derajat untuk waktu sholat Isya. Lalu kita bagi dengan cos dari lintang tempat atau P dibagi cos deklinasi. Lalu kita masukkan semua datanya. Lalu kita jumlahkan semuanya, maka kita mendapatkan hasil dari cos T di sini adalah cos T di sini adalah 0,34671087. Lalu untuk mendapatkan cos T di sini, adalah kita masukkan rumusnya, yaitu adalah shift cos minus 0,34671087. Lalu kita jumlah, maka kita mendapatkan 110. Kita ubah menjadi derajat, shift derajat, maka kita mendapatkan shift derajat di sini adalah 110 derajat 17 derajat 10,5. Kita masukkan di sini, lalu kita ubah menjadi jam dan bagi 15, jadi kita dapatkan 07 derajat 21 derajat 8,7 derajat.
Selanjutnya kita mencari rumus dari zuhur, yaitu 12 dikurang equation of time, di mana 12 dikurang equation of time pada tanggal 6 Februari di sini adalah minus 0 derajat, 14 derajat, 0,01,81. Maka kita dapatkan 12 jam 14 menit 0,0181 detik. Kita jumlahkan dengan koreksi waktu daerah, di mana koreksi waktu daerah pada saat itu adalah 01 menit 3,09 detik. Kita jumlahkan ketiganya, maka kita mendapatkan 19 derajat, 36 derajat, 13,6. Selanjutnya kita tambahkan ikhtiat. Ikhtiat di sini nilainya seperti yang saya jelaskan tadi adalah 2 menit. Jadi saya masukkan di sini 1 menit. Lalu ini 46,4 saya dapatkan dari 60 dikurang 13,6. Maka hasilnya adalah 19 jam 38. Jadi untuk waktu awal sholat Isya pada kota Sinja di sini adalah pukul 19:38 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya untuk hisab waktu awal sholat subuh di sini kita memiliki rumus di sini adalah cos T sama dengan minus tangan dalam kurung lintang tempat dikali tangan deklinasi tambah sin H atau tinggi matahari dibagi cos P lintang tempat dibagi cos deklinasi. Maka kita masukkan di sini semuanya. Perbedaan dengan sholat Isya di sini hanya sin di mana H itu tinggi matahari sini kita masukkan minus 20 derajat. Jadi untuk waktu sholat maghrib itu minus 1. Untuk Isya itu adalah 18 derajat, sedangkan untuk subuh adalah minus 20 derajat. Kita masukkan datanya di sini semua. Dan deklinasinya juga kita masukkan, di mana deklinasi kita lihat pada tabel pada tabel jam 21 waktu GMT atau Greenwich Mean Time. Karena kita kurangi dari jam 5 dikurang dengan 8 jam atau perbedaan dari Greenwich Mean Time di sini, maka kita mendapatkan 21. Makanya untuk melihat tabel PMRC itu kita harus mengurangi jam waktu sholat dikurang dengan waktu perbedaan waktu antara Greenwich atau Greenwich Mean Time atau GMT. Kalau Indonesia Barat itu dia perbedaannya 7 jam, untuk Indonesia Tengah yaitu adalah 8 jam, sedangkan Indonesia Timur itu adalah 9 jam. Nah, lalu kita masukkan semuanya angka-angkanya di sini. Lalu kita masukkan, lalu kita akan mendapatkan dari minus 0,380652187. Ini masih berupa cos T. Jadi untuk mendapatkan T di sini adalah kita masukkan lagi shift cos minus 0,380652187. Lalu kita sama dengan, lalu kita akan mendapatkan 112,37. 112,37 kita ubah menjadi derajat, shift derajat, maka kita hasilkan 112 derajat 22 derajat 26,7. Maka kita masukkan di sini. Lalu kita ubah menjadi jam. Jadi kita membaginya dengan 15. Jadi kita dapatkan 7 derajat 29 derajat 29,78 derajat. Lalu selanjutnya kita lagi tambahkan rumus dari zuhur di sini, di mana 12 dikurang equation of time, maka kita hasilkan ada 12 14 derajat 0,81 derajat. Selanjutnya, karena kita mencari waktu sholat subuh, maka perpindahan T-nya maka kita mengurangi dari waktu. Mengurangi untuk rumus zuhur dari sini kita kurangi dengan hasil dari cos T tadi. Yang dimana itu adalah 12. Kita dapatkan di sini 12 dikurang 7 derajat 29,78 derajat. Ini kita turunkan ke bawah, kita kurangi, maka kita mendapatkan hasil yaitu 0 jam 4 derajat 44 derajat 32,03 detik.
Lalu kita tambahkan dengan koreksi waktu daerah, yaitu 0 jam 01 menit 3,09 detik. Kita jumlahkan semuanya, maka kita mendapatkan 0,445 derajat 35,12 detik. Lalu kita tambahkan lagi ihtiyat sebanyak 2 menit. Maka kita akan mendapatkan waktunya di sini adalah 04 derajat 47 derajat 0 detik. Jadi untuk waktu awal sholat subuh di sini adalah kita mulai pada pukul 4:47 WITA. Itulah tadi cara untuk hisab waktu awal sholat. Jadi untuk perbedaan antara hisab setiap waktu awal sholat di situ adalah cara pengambilan datanya. Jadi untuk waktu sholat zuhur itu kita mengambil data pada pukul 4 GMT karena kita mengurangi dari selisih 8 jam. Jadi 12 dikurang 8 yaitu adalah 4. Jadi kita mengambil pada pukul 4 untuk data deklinasi maupun equation of time. Nah, selanjutnya untuk sholat asar yaitu adalah kita mengambil data hasil selisih dari pada pukul 15 dikurang 8, maka kita mengambil data itu adalah pada pukul 7 pada Greenwich Mean of Time. Jadi ini adalah pukul 7 Greenwich Mean of Time. Nah, deklinasinya kita ambil di sini juga. Sedangkan untuk equation of time itu kita masih tetap memakai pada pukul 4. Terus yang ketiga adalah untuk hisab waktu awal sholat maghrib itu kita mengerujuk kepada waktu pada pukul 11. Karena kita mengambil pada pukul 19, kita kurangi dengan 8 maka hasilnya adalah 11. Maka kita melihat pada pukul 11 Greenwich Mean of Time untuk data deklinasinya. Ya, ini dia data deklinasinya 15 minus 15 derajat 28,25,81 derajat 51 derajat. Begitu pula dengan sholat isya, kita juga mengambil pada pukul 11. Sedangkan untuk sholat subuh itu adalah kita mengambil pada pukul 21. Apabila kita menguranginya dari pukul 5 dikurang dengan 8 Greenwich Mean of Time, maka hasilnya adalah 21. Jadi kita mengambil pada pukul 21 untuk data deklinasinya, yaitu adalah minus 15 derajat 20 derajat 38,82. Sedangkan untuk ketinggian matahari untuk waktu sholat subuh atau untuk waktu sholat maghrib itu adalah ketinggian matahari yang kita ambil adalah minus 1 derajat. Untuk sholat isya yaitu adalah minus 18 derajat, dan untuk waktu sholat subuh adalah minus 20 derajat. Jadi sedangkan untuk waktu sholat zuhur di sini dengan waktu sholat asar di sini tidak menggunakan H ataupun ketinggian matahari. Mereka menggunakan ketinggian matahari dengan cara mencarinya, yaitu dengan rumus tan dalam kurung lintang dikurang dengan deklinasi ditambah 1. Nah, mungkin itulah tadi cara saya mencari ataupun untuk hisab waktu awal sholat. Jadi apabila ada kekurangan kata ataupun ada data yang tidak sesuai dengan apa yang saya ambil, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.